Selain mempertimbangkan sisi Feng Shui, di mana dalam satu bangunan tidak boleh ada 3 pintu yang sejajar, maka satu pintu dipindahkan ke sisi yang lain. Nah, pemirsa, Anda masih menyaksikan Gria Unik dan kita sudah sampai di lantai atas rumah Mas Empong. Nah, Mas Empong, ini atap kaca yang tadi dimaksud ya, Mas ya? Ya, betul sekali. Selain fungsinya untuk pencahayaan alami, juga sebenarnya waktu di awal desain di bawahnya kan ruang keluarga. Iya. Gitu, kalau malam hari kita bisa melihat ke atas tuh melihat bintang. Gitu. Tujuannya seperti itu. Di lantai atas ini ada ruangan apa saja? Pertama ada 4 kamar tidur dengan 2 kamar mandi plus 1 musola dan ruang perpustakaan buat anak-anak. Kamar mandinya kenapa ada 2? Karena ada putra 1 dengan 2 putri, itu saya pisahkan gitu, biar mereka punya privasi masing-masing. Oh, begitu. Mereka masih kecil. Iya, betul. Jika kita perhatikan, bentuk bangunan ini dominan persegi. Namun, ada bagian yang didesain berbeda, yaitu balkon dan plafon di lantai 2. Desain yang melengkung selain karena ingin aksen yang lebih dinamis, Pak Embong mempunyai alasan lain. Selain mempertimbangkan sisi Feng Shui, di mana dalam satu bangunan tidak boleh ada 3 pintu yang sejajar, maka satu pintu dipindahkan ke sisi yang lain, yaitu menghadap ke balkon. Untuk pencahayaan dalam rumah, keluarga ini memilih tipe downlight yang berwarna putih. Tujuan pemilihan warna putih agar sinar yang didapat pada malam hari seperti di siang hari. Untuk desain interior kamar ini sendiri bagaimana, Mas? Karena kan boleh dilihat rumahnya kan juga cukup unik dengan Betul. modern. Tapi Betul. interior desain kamarnya lebih ke arah apa? Kalau kamarnya juga kita buat mendekati modern minimalis juga. Kalau di kamar anak-anak mungkin lebih tertutup, hanya ada bukaan jendela, dan kita memberikan kebebasan untuk anak-anak memilih sendiri suasananya seperti apa gitu kan. Kalau di bentuk bangunan mungkin ide atau desain dari kita, tapi anak-anak kita biarkan bebas mereka untuk mengeluarkan ekspresinya, mau seperti apa, pilihan warnanya. Kembali kita mengharapkan cahaya alami. Gitu. Kita pakai gorden itu hanya di kamar-kamar aja untuk privacy, tapi di luar kita terbuka. Selain itu juga kita bisa melihat ke halaman yang luas ini dengan penghijauannya yang rumput luas dan pohon-pohon yang rindang. Dari Itu yang bawah ya, dari atas. ya itu jadi view kita ke halaman lebih menyatu dengan halaman. Baik, Mas Embong, terima kasih banyak atas segala informasi yang Mas Embong berikan dan Ya. terima kasih juga atas undangannya bisa Sama-sama. diajak keliling melihat keunikan rumah modern Mas Ya, Embong. boleh. Baik, terima kasih. Kapan-kapan dan- mampir lagi, Mbak. Baik, sukses selalu ya Mas ya. Terima kasih. Baiklah pemirsa Gria Unik, setelah ini Anda bisa menyaksikan tips yang mungkin bisa berguna untuk Anda semua. Dalam penataan tempat tidur spring bed seperti ini, kita pertama kali membutuhkan adalah headboard. Headboard ini bisa kita buat atau kita cari yang sesuai dengan tema ruangan yang kita miliki atau kita kehendaki. Kemudian, bed cover ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Pada bagian bawah, kita bisa menutupnya dengan kain sampai ke bawah, sehingga dapat menutupi bagian kaki ataupun roda, di mana penutup ini kita sebut dengan sebutan skirting. Dan pada bagian atas yang kita sebut sebagai matras, tentunya kita akan tutup dengan bedsheet yang sering kita kenal dengan sebutan spray. Dan setelah itu kita bisa letakkan duvet. Ini yang kita sebut dengan duvet. Duvet ini adalah sebagai pengganti bed cover, yaitu sebagai penutup tempat tidur. Namun kita tidak menggunakan bed cover karena pada saat ini bed cover sudah mulai ditinggalkan orang karena sudah tidak terlalu praktis. Dan duvet ini merupakan kain yang terdiri dari kain yang berupa sarung dan isi yang berupa dakron atau busa.
di mana duvet ini bisa dibuka dan dakron bisa dikeluarkan pada saat kita menghendaki untuk mencucinya. Selanjutnya kita bisa meletakkan 2 buah bantal yang dapat difungsikan untuk tidur, dan di sini sengaja dipilih 2 nuansa sarung bantal yang disesuaikan dengan warna bedsheet atau spray tadi dan juga warna duvet. Dan kemudian kita bisa letakkan cushion tersebut dengan motif yang sedikit berbeda atau lebih variatif, yang biasanya kita samakan motif itu dengan bed runner yang kita letakkan di sini. Bed runner ini hanya berfungsi sebagai pemanis. Bed runner ini dapat dibuat dari bahan batik, kain tenun, bahan embroider ataupun bahan lain yang cukup bisa memberikan aksen sesuai dengan tema ruangan yang Anda inginkan. Demikianlah pemirsa tips dari saya, Michael Pranata, bagaimana menata tempat tidur agar terasa lebih serasi dan nyaman. Semoga tips ini dapat bermanfaat bagi Anda semua.